dengan Ustadz Alif sama Uni Rifa narasumber, Bang God cadangannya, alumni yang jadi apa namanya Uni? Apa sih namanya itu? CEO. CEO. Iya. Ya, jadi kawan-kawan Kristen aja dulu yang naik. Atau kalau ada kawan-kawan agnostik, silakan naik. Typing dulu brother and sister. Saya Kristen, Bang Fandi mau naik gitu loh. Ya, apa yang sudah saya katakan Bentar tadi. dulu, Bang. Ya. Tenang dulu, Bang. Sabar dulu, Bang. Aduh, kalau Dulu, Bang. Nanti abis itu Abang narasi. Oke. Nah, jangan berkata narasi dulu, Pak. Jangan menganggap penjelasan itu adalah sebuah narasi pribadi. Jangan dulu, Pak. Tapi dengarkan dulu penjelasan, baru mengatakan seperti itu. Pak Jonathan, Anda tadi sudah mengatakan dengan sangat indah, bagus sekali. Saya sangat setuju kalau ada orang mengaku bahwa tidak menyembah anak manusia, di mana anak manusia itu bernama Yesus. Saya membaca satu ayat di kitab Anda begini, Pak. Bunyinya begini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, Lukas 22:6-9. Pertanyaan saya, anak manusia di sini siapa, Pak? Yesus. Itu Tuhan Anda atau bukan? Nah, Pak Alif, Bapak mau menjelaskan tentang ketuhanannya Yesus atau kemanusiaannya Yesus? Disinilah perspektif perbedaan dari pemahaman, Pak. Loh, saya tanya sama Anda, di sini ada yang mengaku anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Dari pemahaman. Iya, saya tanya makanya sama Anda. Antara pemahaman. Saya tadi udah setuju sama Anda. Jadi Kristen Bapak itu tidak memahami manusia. Yesus adalah Tuhan, harusnya Bapak percaya dengan perkataannya Yesus. Tetapi ketika Bapak hanya mempersoalkan bahwa dia Tuhan atau bukan, berarti Bapak salah juga, Pak. Karena yang ada adalah manusia baru yang disalibkan, bertanya kok udah disalahin. Gimana sih Bapak ini? Ya bukan, baru itulah bertanya dari saya cara ini. berpikir yang berbeda, Pak. Ya, Pak Alif ya. Sekali lagi mohon maaf. Iya, saya maafkan, Pak. Ya, pelan-pelan ya. Mengurangi Saya ingin tahu, Pak. Saya baru Anda. saya baru bertanya, santai dulu. Saya baru bertanya. Saya tidak sedang menyangga. Yesus pernah mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, anak manusia ini Tuhannya Pak Jonathan atau bukan? Ya, itulah yang saya katakan tadi. Kalau Yesus sendiri sudah mengatakan mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti sebagai anak manusia, Pak. Kenapa Bapak mempelintir ayat itu kepada Tuhan? Waduh, kok malah nuduh saya pelintir? Bukan waduh, bunyinya nggak saya cuma pelintir, Bapak Pak. yang sudah menetapkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu loh. Ini menyembah tadi. Iya, Pak. Anda betul. di awal mengatakan dengan penjelasan Kristen Bapak, tidak hanya menyembah saja Bapak anak sudah manusia. menetapkan Yesus sebagai Tuhan dulu. Gitu loh, Pak. Pak Jonathan. Seandainya Pak di ayat Jonathan, itu mengatakan mulai kenapa saat sih ini kok jadi Tuhan duduk bingung di lagi sebelah nih? Tadi awal saya kanan udah Bapak, setujuin, sekarang barulah Anda Anda bisa sendiri yang mengatakan berusaha Yesus membantah. adalah Tuhan. Tetapi Yesus sendiri mengatakan bahwa mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kan begitu. Ya, di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Gini, Pak Jonathan, pelan-pelan, Pak Jonathan. Pak Jonathan, Anda harus jawab dengan tegas inilah ya. salah inilah mulu dari tadi. Kenapa Pak pagi-pagi kita ini jangan ngelawak dulu lah. Tapi benar sih harus ngelawak. Kita perlu penyegaran ya. Bunyinya dengan tegas. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Atau gini aja deh pertanyaan saya. Lukas 22:69 yang bunyinya anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ada anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Gini aja biar tidak salah paham orang-orang yang menyimak. Yang Anda sembah itu yang mana? Apakah anak manusia atau yang ada di sebelah anak manusia ini yang dikatakan Allah yang Maha Kuasa?
Silakan. Tidak dijawab juga nggak apa-apa, Pak. Berharap dijelaskan atau tidak? Enggak, gini loh pertanyaannya Pak Jonathan. Yang manakah yang Anda sembah? A. Anak manusia yang duduk di sebelah kanan. B. Allah yang Maha Kuasa. Yang manakah yang Anda sembah? Silakan. Tetap tetap Bapak. Berarti anak yang Maha Kuasa bukan Tuhan. Ia melalui anaknya, Jadi Nah, kan? jadi anak manusia ini tidak disembah. Loh, anak manusia itu yang mengatakan sembah Kok nyembah manusia pakai siapa, calo sih? Pak Hendi? Itu kan narasi kalian yang mengatakan bahwa Bentar, Bang Kristen Andi. menyembah anak Bang manusia. Andi itu calo ya Bang Andi. Sementara Calo Kristen ya? sendiri tidak pernah merasa bahwa Diulang, menyembah Pak. anak manusia. Pak, diulang Pak. Di situ ada dua anak manusia. Iya, Pak. Dengar Yang dulu Pak. Dengerin yang dulu. mengatakan Kristen menyembah. Dengarkan dulu, belum selesai langsung dipotong. Ini barang gampang sebenarnya. Kalau di pengadilan ini dari tadi gua keluarin sidang nih satu ini kalau begini nih. Dengerin dulu. Di situ ada dua. Anak manusia sama Allah yang Maha Kuasa, ada dua. Pertanyaan saya atau pertanyaan Ustadz Ali adalah yang manakah yang Anda sembah? A. Anak manusia. B. Allah yang Maha Kuasa. Silakan dipilih dulu Pak. Monggo. Silakan. Ada dua loh itu. Ya kalau Tuhan Anda satu, pilih salah satunya. Kalau sembahan Anda dua, ya pilih dua-duanya. Mudah ini barang. Pagi-pagi kok susah amat. Ayo Bang, silakan Bang. Gimana ini? Susah memang memilih. Jujur aja Pak, Tuhan Anda dua, selesai gitu loh. Jadi begini Pak. Aduh. Jadi begini Pak. Kalau Bapak mau menerima penjelasan saya, berarti tidak juga mengurangi pemahaman Anda, Pak. Ngomong apa Pak? Lo bukan ngomong apa. Sekarang Bapak yang bertanya, ketika mendengar penjelasan saya, apakah Bapak menerima penjelasan saya atau tidak, itu adalah urusan Bapak. Terus pertanyaannya Yang apa? jelasnya adalah saya sudah mengatakan apa yang sesuai dengan Anda katakan, Anda tanyakan. Terus pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Mengenai kamu terima atau tidak itu Coba diulang dulu pertanyaannya Pak. Jangan-jangan Bapak nggak dengar pertanyaan gitu lah. Coba diulang pertanyaannya. Nggak usah dijawab. Habis diulang pertanyaan kita lanjut. Coba diulang pertanyaannya Ustadz Alif. Diulang aja deh pertanyaannya, nggak usah dijawab. Setuju ya teman-teman? Ini orang nggak dengar pertanyaan loh. Coba diulang pertanyaannya Pak. Ustadz Alif diulang, Ustadz Alif. Enggak, udah enggak, dianya yang ulang, nggak usah dijawab. Siap. Pak Jonathan, coba diulang pertanyaannya Pak. Nggak usah dijawab deh. Betul ya Ustadz Alif ya, diulang aja deh. Iya, biar dia yang ulang pertanyaan, biar kita yang ngasih jawaban deh, biar cepet kelar. Iya. Itu aja kok repot. Boleh gantian Bang, saya nanya Bang. Ntar dulu, diam dulu, belum kelar. Aduh, kenapa aku dimut terus sih? Coba diulang pertanyaannya Pak Jonathan. Loh, Pak Hendi sendiri yang mengadakan sebuah pertanyaan, ngapain suruh saya yang ulang? Bapak tadi tahu nggak pertanyaannya seperti apa Pak? Harusnya saya yang bilang sama Pak Hendi, coba ulang lagi pertanyaannya. Oh ya, saya ulang deh kalau gitu. Ya saya wakil Ustaz Alif ya. Gitu dong, konsisten Iya. sedikit lah. Iya. Di situ ada dua anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah yang manakah yang Anda sembah? A. Anak manusia. B. Yang Maha Kuasa. C. Dua-duanya. Silakan. Jadi sudah saya jawab tadi ya. Bahkan ini sudah 3 kali loh saya katakan itu. Sudah saya jawab itu. Kristen menyembah Bapa melalui anaknya. Masih kurang tepat. Saya nggak nanya bagaimana cara menyembah. Bagaimana sih? Pertanyaannya Anda bertanya. Dengerin dulu. Kristen menyembah Bapa. Pertanyaannya nggak ditanya bagaimana cara Anda menyembah. Yang ditanya yang Anda sembah siapa. Baru kemudian menyusul bagaimanakah cara Anda menyembah. Bedakan dua pertanyaan. Diulang ya, nggak dijawab, jangan jawab bagaimana cara menyembah.
yang tentukan dulu siapa sembahan Anda, baru Anda menjelaskan cara menyembahnya gitu loh. Diulang ya. Yang disembah, saya kan tidak menjelaskan Kristen menyembah siapa. Yang saya katakan adalah Kristen menyembah Bapa melalui anaknya, yaitu Oke. firman yang menjadi manusia. Oke, apakah Gimana sih Bapak ini? kalau begitu dirubah, apakah Bapak ingin tahu, Bapak diam yang dulu, diam bertanya, dulu. kenapa Bapak yang mengambil. Apakah anak manusia duduk di sebelah kanan Bapak disembah? A. Disembah, B. Tidak. Jawab. Satu-satu nih kalau begini nih. Diulang ya. Apakah anak manusia duduk di sebelah kanan Bapak disembah? A. Disembah, B. Tidak. Silakan dijawab. Ini sudah sampai 4 kali saya katakan ya. Kristen menyembah Bapa melalui anaknya, yaitu Sang Firman yang Saya nggak nanya bapaknya loh. Saya nggak nanya bapaknya. Nanti aku masuk Bang Handi. Ya, satu kali lagi. Apakah anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapak disembah? Apakah anak manusia dengerin dulu. Penjelasan yang lain daripada Dengerin dulu. Apakah anak manusia ini disembah? A. Disembah, B. Tidak. Silakan. Pak Hendy, Anda ternyata terlalu minim dalam pemahaman. Orang nanya kok pemahaman, nanya kok ini. Memaksakan orang lain untuk mengikuti pemahaman Anda itu adalah hal kebodohan. Diulang kembali terakhir. Diulang kembali. Diulang ya. Memaksakan Apakah anak manusia ini disembah? A. Disembah, B. Tidak. Jawab. Ya atau tidak kok jawabannya, alamak. Mati kita. Saya ulang kembali. Apakah anak manusia ini disembah? A. Disembah, B. Tidak. Jawab. Kamu itu punya literasi yang memaksakan orang lain untuk mengikuti pemahaman kamu. Ya, udah. Berapa kali sudah saya katakan Silakan tadi. Uni, silakan Sudah Uni. saya jawab tadi pertanyaan kamu. Kenapa? Kalau memang kamu tidak mau menerima penjelasan, maka harusnya kamu menggunakan narasi kamu. Iya, iya, udah, Bang. Diulang kembali. Terakhir, nggak apa-apa. Apakah anak manusia ini disembah? A. Disembah, B. Tidak. Silakan. Babi banget nih, lebar. Pagi-pagi sarapan kayak gini, astagfirullahaladzim. Kasih Uni dulu, kasih Uni, silakan Uni. Saya boleh tanya, Pak. Oh iya, silakan Bang, baru kenal. Ini agnostik ya, Bang, baru kenal ya. Uni, monitor Uni. Ya, ya. Saya teman-teman, mau jangan lupa di tap-tap. sebelum Mede bertanya tadi, saya mau menanggapi pernyataan siapa tadi yang sama Bang Handi? Jonathan. Jonathan. Jadi Jonathan ini dia sedang mencoba untuk, mohon maaf kalau saya katakan nari balet di hadapan kita ya. Kenapa saya katakan nari balet? Dia mengatakan bahwa Kristen itu tidak menyembah kepada Yesus. Saya nggak tahu nih dia mewakili Kristen mana nih, Ortodok, Katolik, Protestan, Unitarian, Nestorian. Karena Kristen banyak, ada sekitar hampir 30 ribuan denominasi. Dia mewakili yang mana saya nggak tahu nih, atau dia mewakili dirinya sendiri. Kalau kita bicara tentang Kristen, Kristen ini artinya adalah pengikut Kristus. Mengklaim boleh-boleh saja. Kalian silakan mengatakan kalian pengikut Yesus, tapi kalian akan membuktikan bahwa kalian pengikut atau penyembah Yesus. Tadi pertanyaan Bang Handi jelas dan jawabannya tidak bisa, bahkan tidak bisa dijawab oleh Jonathan. Karena memang apa? Karena konsekuensi jawaban itu akan menunjukkan bahwa dia berbohong di awal, bahwa dia mengatakan tidak menyembah Yesus. Nah, ketika dia mengatakan dia tidak menyembah Yesus, tapi dia menjadikan Yesus sebagai perantara, muncul pertanyaan kemudian, ketika Yesus sebagai perantara, apakah Yesus ikut disembah atau hanya menyembah Bapa tapi menghadapnya ke Yesus? Yesus dijadikan menakin aja atau dijadikan sebagai berhala saja? Coba dijawab. Ya, sudah saya katakan tadi ya, sampai berkali-kali saya bilang bahwa Kristen menyembah Bapa melalui anaknya. Oke, Yaitu apakah firman anaknya ikut yang disembah? datang ke dalam bentar Pak. Saya mau straight to the point. Saya nggak mau mendengarkan Jadi- doktrin pribadi ya.
Apakah anaknya ikut disembah? Ini bukan Ya, doktrin. Ini silakan kan kita adalah langsung strike to the point. Jawaban Anda sudah saya dengar, saya sudah copy paste bahwa jawabannya adalah Kristen tidak menyembah Yesus, tapi menyembah Bapa melalui Yesus. Pertanyaan saya, ketika Anda melalui Yesus menyembah Bapa, Anda ikut menyembah Yesus tidak? Apakah Yesus ikut disembah? Atau Yesus hanya dipijak kepalanya untuk mencapai Bapa? Silakan dijawab. Lama. Kenapa aku dimute terus, host? Jawab. Yang saya Apakah jelaskan dari tadi itu Yesus bukan ikut sebuah disembah? doktrin. Yes or no? Rifa harus pahami itu dulu. Yang saya jelaskan tadi itu bukan adalah sebuah doktrin. Ya. Apa arti doktrin? Oke, silakan. Tetapi Apa arti doktrin? itu adalah sebuah pembuktian bahwa memang Kristen tidak Apa menyembah arti doktrin Yesus, dulu? tetapi Definisikan doktrin. melalui Yesus, Berhenti itu bicara Kristen ngawur di hadapan menyembah kami. Bapa. Apa arti doktrin? Coba Uni ganti pemain ya, Bang 100, silakan Bang 100. Terakhir Gini biar loh. klimak, Fandi, biar Untuk klimak. kamu menghentikan Apa arti doktrin? penjelasan saya? Saya tanya, Ngapain kamu bilang kamu ini bukan, bertanya? saya bilang kamu bicara tentang Ngapain doktrin. kamu bertanya? Kamu bilang ini bukan doktrin. Saya buktikan bahwa ini doktrin. Kan Apa yang definisi mengatakan doktrin? itu adalah doktrin. Saya adalah tanya, Uni apa Rifa arti sendiri, doktrin? bukan saya kan? Ngerti nggak arti doktrin? Lah, Lah, saya tidak mengatakan diam doktrin kalau tidak di punya sini. ilmu pengetahuan. Jangan bicara sampah di Saya hadapan tidak kami umat Islam. mengatakan Ini ruang doktrin di akademik. sini. Tutup Yang mulut saya- Anda kalau Anda tidak berbicara sesuai dengan ilmu pengetahuan. Anda tahu tidak klasifikasi manusia seperti Anda? Ada orang-orang yang berbicara berdasarkan ilmu pengetahuan. Mereka adalah orang-orang berilmu. Ada orang-orang yang berbicara dari ketidaktahuan. Anda adalah orang yang sok tahu. Tidak tahu tapi sok tahu. Ya, diam, belajar, dengarkan. Kalau sudah punya data, literasi, informasi, bagikan. Kalau tidak mengerti apapun, diam, tutup mulut Anda. Jangan buang-buang waktu kami. Ya, silakan lanjut yang lain. Saya mau tanya, Silakan Bang baru kenal. Ini agnostik ya Bang ya. Tadi Bang mengatakan Iya. saya agnostik. Silakan Bang. ya, aku tapi melenceng ini nggak nanya Yesus, nanya Yahudi boleh? Silakan Bang, silakan. Kalau kami Iya. bisa menjawab, kami menjawab. Silakan Bang. Pertanyaan yang berkaitan. Pertanyaan pertama. Bang baru kenal, jangan keluar dari aplikasi TikTok. Soalnya pertanyaannya ini ada di aplikasi, Pak. Saya Kalau panjang keluar, pertanyaan. Bang. Kalau keluar suaranya tidak kedengaran, Bang. Oh loh. gitu. Sebentar saya hafalin sebentar aja. Ya, hafali aja dulu. Teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya. Bang 100 selamat bergabung, Bang Wakayuri selamat bergabung. Selamat pagi jelang siang. Jadi gini, Bang Anies, bangsa, silakan. bangsa Bani Israel ini kan dikenal bangsa terpilih. Ntar dulu ke Bani Israelnya. Pertanyaan belum dijawab ini. Apakah anak manusia ini disembah Duh. atau tidak? Itu dulu loh. Aku Dia agnostik, Beda, Bang. Bang. agnostik Beda, bang, aku Bang. bang. Enggak, itu tadi Yonatan udah kabur. Kabur bang. Ya udah. Oh, udah kabur dan dikubur udah. Lanjut. Iya. Ya, silakan brother. Bangsa Israel ini kan bangsa yang terpilih. Mhm. Maksud bangsa terpilih ini sebagai bangsa penjajah atau gimana? Bang, jangan keluar-keluar dari ini, Bang. Jangan Oh, iya, keluar-keluar sorry. dari aplikasi. Sementara bangsa Palestina sendiri juga bangsa terpilih gitu sebagai bangsa yang terjajah. Dan bangsa Arab pun juga terpilih karena Makkah berada di Arab Saudi dan Nabi Muhammad utusan terakhir yang berasal dari Arab juga terpilih juga Arab ini gitu. Bentar, Jadi bentar. bangsa- Ini Anda proposisinya ini ya, pertama tidak ada dasar. Kalau Bani Israel terpilih itu betul, dasarnya ada literasi biblikal dan juga Al-Qur'an, Qur'anik. Tapi kalau bangsa Palestina dipilih, bangsa Arab dipilih, ini mohon maaf nih. Ini berdasarkan apa nih statement seperti ini? Karena ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Tapi Anda bilang tadi Anda mau bertanya. Jadi saya bingung mau menyatakan atau bertanya. Nah, soalnya Proposisi gini, pertanyaan Uni. pun bentar, brother. Paham ya, kita ini orang bahasa Indonesia. Kita sumpah pemuda kita berbahasa Indonesia. Jadi mustahil Anda tidak paham bahasa Indonesia. Bertanya itu diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Kalau ada pernyataan di awal prolog atau proposisi, it's okay. Tapi mohon proposisi harus ada literasi karena ini berbentuk pernyataan. Pernyataan itu harus kuat landasannya. Kalau dikatakan, "Uni, saya mau bertanya, Bani Israel kan umat pilihan kan Uni?" Saya benarkan. Oh iya, berarti benar landasan Anda. Lalu ketika Anda katakan Palestina kan juga dipilih, Arab dipilih, loh kapan? Nah, Kapan ini bisa ya, disepakati? karena Kapan aku saya lihat tahu ini? di komen-komen netizen itu Palestina bangsa terpilih yang akan masuk surga gitu. Bang, jangan pakai komen netizen, Bang. Kita akademik di sini. Kalau Anda pakai komen netizen, kalau di sana yang bilang saya istrinya Teuku Wisnu, Anda percaya? Aduh, Bang.
Saya sudah bilang, kita ini berusaha akademik. Kita berusaha karena kita di ruang publik, kita menyampaikan knowledge. Knowledge itu dari sumber pengajaran, pendidikan, pengetahuan, pencarian, saintifik, ilmiah, data ada, literasi ada. Bahkan literasi pun kadang kita tolak kalau seandainya tidak kuat. Maka apa yang Anda ucapkan tadi dasarnya harus jelas, clear. Dari mana? Al-Quran, Bible. Kok ucapan netizen Anda jadikan sandaran? Bahaya Anda ini bang. Kalau netizen bilang Ustadz Alif itu adalah Jeremy Teti, emang Anda percaya nanti? Auzubillah min zalik, ganteng kali nanti Jeremy Teti. Bisa, ya? Masa Anda begitu? Jangan dong. Kita berusaha. Yang jelas gini loh. Kalau naik kemari jangan wakili netizen, jangan wakili orang tua. Naik aja bawa dirimu, bawa ilmumu, bawa imanmu, bawa religimu gitu loh. Ini kok mewakili netizen membahas apa itu? Enggak banget. Oke? Bawa ilmu aja naik. Kalau ada yang bilang bahwa Bang Handi Cilebes adalah jelmaan Yesus, kalian memang percaya gitu? Bahaya kalian ini. Kalau kita mengambil analogi kemarin, menurut netizen, monyet itu ternyata dari telur ayam. Nah, menurut netizen, lo mau apa? Oke, silakan Bro 100. Silakan, ada yang mau ditanggapi tadi? Atau mau menanggapi tema atau mau silakan Bang 100. Bang 100 ini Kristen ya? Iya. Ya, Bang, tadi topiknya anak manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, Bang, anak manusia ini disembah atau tidak? Enggak. Yang disembah yang mana? Yang disembah yang tidak dikenali. Yang siapa itu? Kok yang siapa? Kalau udah yang tidak dikenali, Anda seharusnya paham. Anda kan berarti orang Anda tidak kenal akademik. sembahan Anda ya? Yang Oke, tidak- makasih. Yang Tepuk tangan. tidak dikenali itu jangan dikatakan siapa. Itu kalau dikatakan siapa berarti Ya kau udahlah, sudah Bang berusaha 100, udahlah. mengenali. Ya udah dijawab dia. Berarti Yang Maha Kuasa Iya, tidak kau dikenali berusaha ya? mengenali. Gak mungkin Bang Handi bisa diskusi dengan Bang 100. Abang mau nanya-nanya Iya. Tuhannya, dia aja nggak kenal sama Tuhannya. Gimana lah Bang? Gimana kau bahasa Indonesia aja kau pakai sumpah pemuda? Ya Kenapa kami jadi- nggak mungkin diskusi dengan Anda. Anda nggak kenal Tuhan Anda, Sesuatu sudah yang clear. Tidak bisa dikenali. Kenapa sih manusia, jadi ribet maka- begini, Bro? Bro, jangan dikasih ribet-ribet lah. Santai apa? Kan di situ anak manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Terus jawaban Anda yang disembah tidak dikenali, udah berarti sembahan Anda tidak dikenal, udah selesai. Udah, kita pindah Betul topik kata lagi. Yesus, Bang Handi kata Yesus, engkau menyembah sembahan yang tak kau kenali, sementara aku mengenal. Waduh, parah. Kalau menjawab itu sudah poin gitu loh. Jadi jawaban Anda adalah sembahan Anda tidak dikenali. Cukup udah. Dicatat ini. Kenapa kau berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa dinalar manusia? Kau katakan itu siapa? Loh, kenapa Anda larang orang berbicara? Bukan dilarang, kau menggunakan bahasa Indonesia tidak baik, tidak tepat. Oke, kalau begitu saya perbaiki deh. Kau kan berbahasa Indonesia, tahu kau Sumpah Pemuda tadi kau bilang. Kalau begitu saya Yang perbaiki. bilang aku, yang bilang aku. Ya udah, kalau gitu saya perbaiki. Yang manakah yang Anda sembah? A. Anak manusia. B. Bapak yang Maha Kuasa. Yang mana yang Anda sembah? Tidak diketahui manusia itu, jangan kau katakan siapa. Loh, Gimana kau apa sih? katakan siapa? Pertanyaan itu ada kata siapanya. Lu Wujud. kenapa sih? Di situ ada dua oknum. Gimana bahasa Indonesia? Datanya jelas di Bible, anak manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, siapakah yang kau sembah? A. Anak manusia. B. Anak Yang Maha Kuasa. Tepat, bro. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya orang diskusi di Masa sini kau gitu? nggak bawa akal ya? Enggak, kau berbahasa Indonesia tuh enggak. Ya udah, lu diam, lu diam sama Elhura aja, lu diam. Elhura, selamat pagi. Diam. Ah? Kalau ngomong gue turunin, diam. Kau membatasi orang bicara gini. Diam. Memang Ngapain lagi bicara lo? Anda nggak akan bisa. Udah. Brother, ngapain Anda bicara? Orang Anda nggak kenal Tuhan Anda kok. Apa yang mau diperkenalkan ke hadapan kami? Sekarang Elhura lagi. Elhura, selamat pagi. Elhura. Udah dijawab tadi. Yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak dikenal. Udah selesai. Oke, Bang Waka Yoris ini kan Kristen. Silakan Bang Waka. Bang Gede juga Kristen kan? Oke. Tadi ada pertanyaan Bang Waka, Bang Gede ini. Tapi saya kasih kesempatan dulu Bang Waka Yoris. Silakan, apa yang mau disampaikan Bang Waka Yoris? Langsung aja ke topik, Pak Waka. Langsung aja. Pak Kang Kristen harus ditanyain semua.
Di situ anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang manakah Pak Waka sembah? A. Anak manusia. B. Yang maha kuasa. Silakan. Yang maha kuasa lah yang disembah. Berarti anak manusia tidak disembah ya? Ajarannya yang diikuti. Oke, baik. Jadi anak manusia tidak disembah. Yang maha kuasa yang disembah. Ya. Udah. Deal, Anda cepat jawabnya. Anak manusia itu Yesus sendiri. Kenapa? Ya udah Bang Yoris. Ya, ya. Ya, silakan Bang Yoris, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, sudah benar ini jawabannya. Silakan Bang Yoris. Kebetulan ada Ustadz Ali sama Unirifa. Silakan Bang. Sudah jawab tadi. Iya, silakan mau bertanya Bang atau ada mau mengungkapkan sesuatu berdasarkan tema ini Bang, silakan. Enggak ada sih. Enggak ada, terus mau naik apa ini Bang? Apa makanya jadi menurut Pak Waka ini anak manusia ini yang namanya Yesus tidak disembah ya Bang ya? Ya. Jadi hanya satu sembahan yaitu Bapa yang Maha Kuasa, betul? Betul. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Betul? Bisa dipanggil Tuhan, bisa Loh. Kalau tidak disembah bukan Tuhan, Bang. Ah? Kalau Yesus tidak disembah berarti dia bukan Tuhan. Kalau Yesus dipanggil Tuhan bisa. Kalau dipanggil Allah salah. Tuhan itu artinya apa, Bang? Loh, Tuhan sama Allah kan beda. Tuhan itu siapa? Yesus kan mentuhankan manusia, Tuhannya manusia. Oh, manusia. Yesus Tuhannya manusia. Nah, Allah itu cuma satu, Pak. Ya. Jadi yang disembah Allah, Yesus Tuhan juga. Nah, bukan Allah, Allah. Allah. Allah Ya. itu siapa? Allah itu sendiri, Allah ya Allah, enggak ada nama-nama kata lain ya, nama Allah dia. Dari mana ambil kata itu di salah-salah ucap? Dari mana ngambilnya? Enggak ada, orang tulisannya Allah ya Allah kita baca. Enggak ada Allah. Siapa itu? Memang dalam Alkitab kami Allah, enggak ada bilang Allah, cuma bacanya ya banyak yang orang salah baca ya Allah pertama-tama. Maksud saya dari mana ngambilnya itu Allah itu? Di mana ngambilnya? Itu diajarkan oleh Yesus sendiri, berdoalah. Nah, Emang apa Yesus yang diajarkan? emang Yesus punya Tuhan ya? Yesus Kenapa? itu Bapa Allah, Putra dan Roh Kudus. Ah, Yesus itu tuh Nabi Isa itu Tuhan Yesus. Ntar dulu Pak Gede, ntar dulu Pak Gede satu-satu. Kalau di Injil itu bukan Isa, itu Mesias dia. Dia adalah Mesias, bukan Isa. Kalau Isa Iya Mesias toh. Kalau dikatakan Tuhan Yesus itu Nabi Isa itu Kenapa Mesias. Anda yang berdua diskusi? Ya, beda. Kalau masalah Isa dalam Al-Quran Kasih jelaskan dengan lu. Bang Andi biarin dulu, Waka sama Gede, biarin dulu Bang Andi. Lu Silakan. ini banyak protes. Lu pertanyaan jebak selalu. sonde masalah Emang Al-Quran. burung dijebak? Nah, tidak, maksudnya begini, saya ini Katolik ya. Ya. Apa yang diajarkan, apa yang tertera dalam Alkitab itu yang saya ikuti. Nabi Muhammad cerita zona jelas. Gede, ntar dulu Gede, sabar dulu Gede. Kamu kan nggak kenal Nabi Muhammad, jadi kau diam aja dulu. Iya. Ini berbicara Tuhan, nggak berbicara Nabi. Justru itu. Lu lihat di Al-Quran Nabi Isa Mesias itu Tuhan Yesus. Kalau Paulus itu orang mana Gede? Paulus itu orang mana? Gede, Paulus itu orang mana? Lu jawab kasihan dia tapi pamalas jawab dia. Ngomong apa sih lu? Ini orang kalau Coba habis- yang bisa diskusi aja, yang Iya. ngomong bisa nggak umat Kristen? kalau bisa sarapan jangan babi lah Pak. Aduh, udahlah. Ya, Terusin. tolong yang bisa diskusi aja. Tadi siapa namanya yang jawab tadi? Si Waka Jadi itu. gini, kalian itu punya konsekuensi logik atas keimanan kalian. Pertama, kalau kalian katakan dia bukanlah Allah sehakikat dengan Bapa, kalian bukan Tritunggal, tapi kalian itu bisa masuk ke dalam Tuhan yang punya hierarki, ya, ada hierarkinya. Ini adalah orang-orang Unitarian biasanya. Maka kalian bukan Tritunggal. Kalau kalian percaya bahwa dia adalah Allah Bapa sendiri, kalian oneness, Sabelian yang kalian ikuti. Kalau kalian percaya ada perbedaan antara Tuhan perjanjian lama dengan perjanjian baru, maka kalian itu masuk Marsionisme.
Maka ketika kalian menjelaskan iman kalian di hadapan kami umat Islam, bahkan kami tahu membaca skema teologi kalian, apakah kalian bidat dalam mayoritas Tritunggal atau justru kalian adalah membawa ajaran sendiri. Tolong bicara pakai data, pakai literasi, biar akademik. Tadi kalian siapa tadi yang bilang bahwa Yesus itu apa tadi, Mesias? Ya. Mesias, oke, saya dengan Anda kasih saya waktu sebentar. Mesias ini adalah Tuhannya manusia, betul? Betul. Pertanyaan saya, Tuhan hewan bukan? Tuhan seluruh alam bukan? Tuhannya manusia. Oke, berarti bukan Tuhannya hewan dan Tuhan seluruh alam ya? Bukan. Tuhannya Anda manusia. memiliki konsep sama seperti dewa-dewi dalam agama pagan kuno, di mana setiap elemen, setiap manusia punya petingginya, hewan punya petingginya. Itu kurang lebih sama, paganisme. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, Yesus itu Tuhan atau Allah? Tuhan. Apa definisi Tuhan? Dia itu diutus oleh Allah. Definisi Tuhan, saya tidak bertanya Dia itu bagaimana Tuhannya kronologi. manusia, dia mengajarkan untuk manusia, bukan Saya untuk bertanya, Dia itu coba bedanya, dia bukan pahami Allah. pertanyaan, brother, pahami pertanyaan saya. Definisi Tuhan, etimologi dan terminologi, silakan. Saya tidak paham masalah definisi. Oke, terima kasih. Anda sepakat tidak? Saya, kalau itu saya ngajarkan. Izin saya ngajarkan. Ini di sini transfer knowledge. Kalau saya katakan Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan, sepakat tidak? Itu saya tidak tahu itu. Cari tahu definisi Tuhan itu apa. Tuhan itu bisa juga dikatakan pencipta yang tidak diciptakan. Itu etimologi secara umum di Indonesia. Tapi kalau secara semantik, Tuhan itu dalam bahasa Arab dipadankan dengan kata ilah. Ilah artinya sembahan. Maka kita bisa katakan sembahan itu banyak, tapi yang layak disembah tidak banyak. Lalu kalau kita gunakan paradigma lain, konsep keilmuan lain, Tuhan itu apa? Dalam kaidah bahasa Yunani, Tuhan itu ditranslate dari kata kurios. Kurios artinya apa? Penguasa. Saya adalah kurios di rumah saya, karena saya penguasa di rumah saya. Ya, maka kalau Yesus Anda katakan kurios, sebenarnya tepat kalau dia Mesias, karena seharusnya dia menguasai Bani Israel. Sayangnya aktualisasinya tidak begitu. Jangankan menguasai 12 suku Bani Israel, 12 murid saja, 2 diantaranya menolak, membantah. Tidak bisa dia handle, tidak bisa dia kontrol. Lalu dia tidak layak dikatakan Tuhan. Bahkan pemilik keledai yang dia ambil keledainya itu layak dikatakan Tuhan, karena itu pemiliknya, dia kurios atas keledai itu. Yesus cuma ambil punya orang. Lalu pertanyaan saya, ketika Yesus dikatakan kurios atau Tuhan, dia Tuhan atas apa? Coba jawab. Apa yang dia kuasai? Apa yang dia otoritaskan? Atas apa? Di rumahnya, dia tidak menjadi otoritas, dia punya bapak tiri. Di keluarganya, dia punya bapak tiri. Dia tidak punya istri. Di teman-temannya, murid-muridnya, bayangkan 12 murid dia tidak bisa kontrol, 2 diantaranya berkhianat. Bagaimana layak dikatakan sebagai kurios? Maka pertanyaan saya kepada umat Kristen, dalam kitab kalian Yesus dikatakan Tuhan. Tuhan atas apa? Atas hari Sabat. Di situ atas hari Sabat adalah manusia, anak manusia, bukan Yesus. Saya juga Tuhan di atas hari Sabat. Saya anak manusia juga. Maka tolong Anda jawab. Yesus layak disebut Tuhan sebagai Tuhannya apa? Tuhannya siapa? Tuhan manusia? Enak saja. Hansip Romawi saja dia nggak bisa kalahkan. Gitu mau dikatakan Tuhan manusia. Coba dijawab by dalil, by aktualisasi, biar bisa dikatakan kebenaran. Kebenaran itu ada koherensi antara klaim dengan realitas. Kalau saya katakan Nabi Muhammad Tuhan atas alam, pertama, baginda itu diikuti oleh mayoritas orang yang mengatakan bahwa dia adalah Nabi, bahwa dia menguasai tanah Arab, dia menjadi khalifah pertama. Kemudian apa? Bahkan batu pun bertasbih ketika berada di tangannya, paha kambing pun berbicara, bahkan seluruh malaikat bersalawat untuknya, manusia bersalawat untuknya. Ini baru layak dikatakan Tuhan, layak dikatakan kurios. Untuk apa selalu? Untuk apa Tuhan Anda? berselawat? Untuk Yesus, apa berselawat kepada dia? jangan bahas salawat dulu, itu urusan kami. Saya tanya, Tuhan Untuk atas apa selawat? Yesus? Jangan kabur. Bukankah dia yang menunjukkan jalan Yesusmu kebenaran, Tuhan. menunjukkan di surganya manusia? Apa ini? Jangan kabur. Saya Itu tanya, yang saya salah sekali hanya lagi itu saya yang- tekankan. itu yang Kalau tak mampu perbedaan menjawab, antara jangan naik kedua kelas kami. dulu. Cukup di kelas 1 dulu. Kalau belum menjawab pertanyaan kelas 1, nggak lulus ujian, jangan naik kelas dulu. Tutup dulu di kelas 1. Saya tanya, Yesusmu Tuhan atas apa? Jawab. Definisi Tuhan aja kau nggak paham, bicara pula kau di lintas agama. Mempermalukan agamamu kau, brother. Lebih baik kau belajar dulu. Kalau tidak mampu, bertanya saja. Saya sudah kasih makom untuk kalian umat Kristen. Diam.
Saya sudah kasih makom Allah, untuk kalian. selamatkan Satu, diam. Kalau kau tidak berilmu, hakmu hanya bertanya. Biarkan kami menjawab. Kalau kau berilmu, transfer pengetahuanmu, transfer knowledge-mu. Mari kita diskusi. Kalau kau lebih jago daripada kami, kau debat kami. Tapi kalau nothing, tak ada apa-apa pada dirimu, kau diam, kau nyimak, kau bertanya. Belajar kau. Iya, Paham? dia sudah. Sekarang saya boleh jawab. Saya tanya, kau bagian yang mana? Kau bagian yang berilmu, yang tak berilmu, atau yang lebih jago dari saya? Jawab dulu. Saya tanya, klasifikasikan. Duduk kau di makommu. Kau yang berilmu, jemaat awam, atau yang lebih jago dari saya? Ya, Kau pilih yang mana? Ya sekarang saya Saya tanya. Kau bagian yang mana? Yang nyerocos, sedangkan Hei, kalau Anda bertanya, kau berngomong. baca Ibrani, apa kata Yesus? Makanan keras untuk orang dewasa. Saya lagi mengamalkan apa yang Yesus ajarkan. Ya, kata Yesus, orang dewasa seperti kalian tak layak diperlakukan seperti bayi. Kalian sudah tua, akal kalian sudah jalan. Maka saya harus keras kepada kalian. Saya tanya, sekali lagi, kau berilmu atau tidak? Kau berilmu atau tidak? Ibu sendiri yang bodoh. Kau berilmu atau tidak? Ibu sendiri yang bodoh. Diam kau. Cara Gitu, diam. Benar lagi, Ilmu Mike. banyak bicara. Kami pantang bagi umat Islam meletakkan orang bodoh untuk bicara banyak. Saya sabar, saya tegas. Sebagai seorang penginjil pagi, penginjil siang, penginjil malam. Kalian lihat pendeta kalian. Saya harus semangat mengabarkan Injil ke seluruh alam. Paham kalian? Seluruh makhluk Ya, sekarang maksudnya. saya mau menjawab. Sekarang saya menjawab ya. Saya menjawab. Menjawabmu sebagai apa? Orang berilmu, tak berilmu, Yesus. atau orang yang lebih hebat dari saya? Jawab dulu. Yesus mati itu kami tidak pernah mendoakan Yesus. Bohong. Kau baca dalam kitabmu keselamatan untuk anak dan Allah Bapa. Bohong. Tidak pernah. Bohong. Itu- Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa keselamatan untuk bapak dan anak. Dusta, jangankan Yesus, bapaknya aja didoakan. Banyak cerita kau. Baca kitabmu dulu. Ludah kau nanti. Kau bilang kau tanya jawab aja. Tanya aja. Udah Bang, Hanya Bang aja Waka bilang, menyimak iya. aja dulu Bang Waka. Jangan dipaksakan ketidaktahuannya Bang. Bang Boy silakan Bang Boy. Assalamualaikum. Lah Boy ini Kristen Kenapa ya. lebar-lebar ke orang? Tunggu Udah, saya jawab dulu. udah, diam aja dulu. Kalau nggak ada ilmu nanti saya turunkan loh kalau tidak mau menyimak belajar. Gimana nih kali ini? Assalamualaikum. Fandi, aku dong Bang Fandi. Bukan diskusi namanya. Halo. Bentar. Kenapa ribut-ribut ini? Ya Allah, ada apa? Ini ada tadi yang teriak-teriak Bu. Oh, Tadi yang teriak-teriak. astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu Bang ya. Boy. Lanjut. Silakan Bang Boy. Dibuka mute-nya Bang Boy. Bang Boy. Halo. Selamat siang. Le. Selamat siang Fandi. Apa kabar Pak Pendeta? Pak Pendeta? Ya, bukan pendeta ya? Pendeta bukan Bang Boy? Bukan. Oke, Awam silakan. juga, Bang. Silakan. Uni, silakan Uni. Ustadz Alif mau masuk Ustadz? Suruh Ustadz Alif dong. Siapa Tadi itu ada yang teriak-teriak? Sakit teriak-teriak kuping Uni. loh. Nanti dikasih tenang dulu itu Ustadz kawannya. Alif Anjala itu siapa itu teriak-teriak itu? Ya ada tadi Allah. kawannya Uni itu yang teriak-teriak. Astagfirullah. Lanjut Para lanjut. malaikat bersolawat. Ayo aja Bang Host. Kembali ke topik tadi yang tuan tadi. Ya. Ya silakan Bang Got dulu lah. Silakan Bang Got. Ada yang mau disampaikan Bang Got? Ya mungkin jadi begini. Memang ketika perdebatan masalah ketuhanan ini tidak berhenti. Kenapa saya katakan? Karena memang dari pihak sebelah memang selain miskin literasi memang tidak paham dengan apa yang tertuang dalam Bible. Jadi sebelum saya menjelaskan secara keseluruhan itu ada secara teologi ada 4 pergeseran yang terjadi dalam Bible. Nah ini saya lihat memang tidak pernah dibahas di komal-komal TikTok begini. Saya jelaskan saja. Jadi begini, sebelum saya jelaskan dulu dasar-dasar Bible supaya teman-teman Kristen juga tahu tentang Bible. Jadi begini. Nah, Bible itu terdiri dari 2 perjanjian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu terdiri dari 929 pasal, 23.144 ayat, 39 kitab dan mengandung 1.239 nubuatan. Itu Perjanjian Lama. Kita lihat Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu mengandung 578 nubuatan, terus 26 kitab, 7.957 ayat, dengan beberapa pergeseran. Nah, pergeseran ini terjadi ketika sudah masuk ke Perjanjian Baru. Apa 4 pergeseran itu? Sekarang di sekolah-sekolah teologi terus terang saya bocorin aja, ini 4 pergeseran ini dibahas dan tidak mendapat kesimpulan. Apa itu? Yang pertama, ini yang kita perlu pelajari bersama. Pergeseran yang pertama itu adalah pergeseran prosesi penyembahan.
yang seperti tadi itu dibahas tidak selesai. Jadi begini, dalam Bible ini ada terjadi pergeseran makna penyembahan yang tadinya di Matius 2 ayat 2 itu pergeseran penyembahan yang terjadi. Kenapa? Dari penyembahan penghormatan yang dilakukan oleh orang Majusi kepada Yesus ini bergeser menjadi penyembahan ketuhanan. Nah, di mana bergeser ini? Ketika muncul 13 surat Paulus. Jadi sebenarnya Yesus tidak pernah mengajarkan penyembahan penghormatan menjadi penyembahan ketuhanan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pergeseran makna Tuhan, Lord ini. Nah, jadi ini sudah 2 kali pergeseran. Dari sekian denominasi Kristen ini sudah 2 kali pergeseran. Yang pertama itu Lord menjadi Christ the Lord, atau Tuhan menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Yang akhirnya lebih parah lagi bergeser menjadi God, atau kalik langit dan bumi. Jadi Lord sudah bergeser menjadi Christ the Lord, Christ the Lord bergeser lagi menjadi God. Kan begitu. Jadi tadinya Yesus hanya menjadi Tuhan, disebut Tuhan, akhirnya bergeser menjadi Tuhan dan segala Tuhan, bergeser lagi menjadi Tuhan Allah atau God. Ini yang kedua. Nah, terus yang ketiga, pergeseran yang ketiga ini dari anak manusia. Anak manusia ini digeser maknanya, ya. Jadi tadi sudah 2 makna tadi bergeser. Nah, ini anak manusia digeser maknanya menjadi anak domba. Nah, di sini kesalahannya. Ketika anak manusia digeser menjadi anak domba yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Nah, sampai sekarang pun saya lihat ini pembahasan di sekolah-sekolah teologi ini tidak habisin masalah ini. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi yang perlu kita pahami bersama, kenapa terjadi pergeseran-pergeseran ini? Kan begitu. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, ya, terutama kita belajar sejarah Kode Vatikanus, coba perhatikan sejarah Kode Vatikanus. Ini sudah berkali-kali ada perubahan. Ya, bahkan sampai 2-3 kali. Kalau Anda pelajari Kode Vatikanus, di mana Kaisar Konstantinus itu memesan atau menyuruh mengkonsep ulang, menulis ulang Bible kepada seorang yang bernama Eusebius. Ini bahkan di sini ada beberapa atau beberapa lembaran yang hilang, dari lembaran 1519 sampai lembaran 1936. Nah, kenapa pergeseran-pergeseran ini terjadi? Ketika Bible memang sudah bukan lagi naskah asli yang digunakan, karena sudah beberapa yang hilang. Itu bahkan dijelaskan juga di Dead Sea Scroll, gitu. Jadi dalam naskah-naskah tua Bible itu sudah banyak yang hilang dan digantikan dengan suplemen naskah. Nah, suplemen naskah ini pertama kali diisi dalam Bible itu oleh seorang yang bernama Bessarion, seorang kardinal Bessarion. Dari Ibrani 9 sampai 14, Ibrani 9:14 sampai ke kitab Wahyu, ini yang dimana ada terjadi pergeseran antara anak manusia menjadi anak domba. Ini kan ada di kitab Wahyu. Itu sudah diganti oleh suplemen dari Kardinal Bessarion ini. Ini yang perlu kita pelajari. Jadi jangan lupakan sejarah untuk mencari kebenaran. Jadi tepat dikatakan Bible itu kita manipulasi. Kenapa? Karena memang sudah campur tangan manusia. Sudah banyak naskah yang berubah di situ. Nah, kan begitu. Jadi kalau kita membahas tadi 4 pergeseran tadi, salah satunya pergeseran antara anak manusia menjadi anak domba, itu atau kata Tuhan, mungkin kata Tuhan yang bergeser menjadi Tuhan, seperti di Lukas 2:10-11, Yohanes 13:13. Terus kata Lord menjadi God. Ini kesalahannya dari sini, dari naskah-naskah kuno ini yang hilang. Itu loh. Nah, kenapa saya katakan dari sini kesalahannya ini? Karena sudah ada campur tangan manusia pada saat Kode Vatikanus ini dibikin. Silakan cek dari 50 kitab yang dipesan oleh Konstantin Agung I ke Eusebius. Salah satunya adalah Kode Vatikanus yang memuat kode perjanjian baru tersebut. Sementara ini sudah hilang. Kan begitu, sekarang disimpan di Museum Vatikan sana. Nah, separuhnya juga disimpan di British London sana. Jadi ini kita perlu pelajari. Jadi kalau tadi Uni Rifa katakan bernarasi seperti itu, Anda tidak punya kemampuan, karena memang Anda menjawab tidak sesuai yang ditanyakan, kan begitu. Nah, jadi untuk 4 pergeseran ini
mohon teman-teman juga selidiki, karena saya juga terus terang masih mempelajari ini. Bahkan teman-teman dari sebelah juga sampai detik ini belum selesai membahas ini. Kenapa ketika anak manusia bergeser menjadi anak domba, Tuhan bergeser menjadi Tuhan, terus prosesi penyembahan dari penyembahan penghormatan menjadi penyembahan ketuhanan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Saya terus terang karena saya sudah dialog offline dengan teman-teman dari sebelah, akademisi dari sebelah, memang 4 pergeseran ini belum pernah ada yang menyimpulkan. Nah, saya hanya menjawab dari sisi sejarah. Kenapa pergeseran ini terjadi? Karena sudah banyak naskah kuno yang hilang, yang sudah bukan lagi naskah asli dari penulis aslinya. Bahkan surat-surat Paulus seperti yang saya pernah bahas di roomnya Unirifa itu, di mana keempat keputusan konsili Yerusalem itu kok tertolak sendiri. Tidak mungkin Paulus Rasul Petrus yang membuat keputusan terus dia melanggarnya. Bahkan tertuang di Kisah Rasul 15 ayat 29 itu. Tidak mungkin seorang Paulus yang membuat keputusan bahwa semua makan tidak halal, tiba-tiba dalam 1 Korintus 6:12 tiba-tiba dia menyatakan semuanya halal. Kan seperti itu. Jadi ini kita harus pahami, berarti ini sudah ada perubahan, sudah ada manipulasi dalam Bible. Nah, begitu mungkin sedikit dari saya. Ya, silakan lanjut, Uni. Bang Gonto, tak pikir tadi Grace dan ternyata Muslim toh. Ya, saya mualaf, Bang, saya mualaf. Oh iya, saya pikir soalnya tadi dipanggil pendeta, saya pikir pendeta. Ya sudah. Begitu cara ngomongnya. Iya. Silakan ada kami mengajar dari bawah. Oke, silakan kita buka ini ya yang baru ya. Bang Tanto, selamat bergabung. Selamat pagi, jelang siang, selamat siang. Silakan dibuka mute-nya Bang Tanto. Bro admin ada yang mau disampaikan mungkin Bro admin? Iya, itu tadi nggak apa-apa sih, aku mau bilang sedikit Bang Gotu, tadi aku salah paham, tak pikir pendeta, saya pikir informasinya mendukung Alkitab gitu loh, ternyata mengkoreksi, ya sudah. Dan yang tadi ditanyakan sama Unirifa tentang ketuhanan dari Yesus itu sebenarnya banyak. Kalau dari cara berteologi Muslim kan menggunakan Al-Quran sebagai dasar. Sumber informasi yang paling valid adalah Al-Quran. Kalau dengan cara yang sama, maka di dalam Kristen kita menggunakan Alkitab atau Bible lah. Yesus dikatakan Tuhan ya banyak sekali di Alkitab. Misalnya di Efesus, Matius, Roma, Kolose, Wahyu bahkan dikatakan Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Jadi kalau dari cara berpikir yang sama, secara cara kerjanya ya Yesus disebut Tuhan dari segala Tuhan, memang sumbernya ada dari Alkitab. Sama seperti misalnya Nabi Muhammad disebut Nabi, sumbernya dari Al-Quran, sama juga. Jadi nggak ada bantahan Yesus dikatakan bukan Tuhan. Begitu maksudnya. Ustaz Alif, silakan Ustaz. Atau Bang God masih ada lagi yang mau disampaikan Bang God? Silakan Bang God. Nah, jadi 4 pergeseran makna tadi itu memang tidak selesai. Bahkan Prof. Mania pernah menjabarkan ini, di mana ketika pergeseran kata Tuhan menjadi Tuhan segala Tuhan, bahkan pergeseran proper name dari Allah itu berubah menjadi Tuhan. Jadi seharusnya kan itu ada tiada Tuhan selain Allah, ini terbalik, tiada Allah selain Tuhan, dan itu dijelaskan di Bible. Iya kan begitu. Jadi pergeseran makna ini sampai sekarang tidak selesai mereka bahas. Mereka pun di kalangan mereka tidak selesai. Itu bagaimana ketika pergeseran proper name itu jadi Allah menjadi Tuhan, sembahan yang harusnya tiada Tuhan selain Allah menjadi tiada Allah selain Tuhan. Jadi 4 pergeseran makna ini sampai sekarang belum selesai. Itu loh. Jadi kalau kita berbicara bahwa Yesus itu Tuhan, di mana letak ketuhanannya atau ketuhanannya, ini masih rancau karena sampai sekarang pun mereka tidak selesai membahas ini. Nah, begitu kira-kira. Nah, silakan maksudnya Bang Gotu, maksudnya Bang Gotu, salah satu Bang Gotu coba. Maksudnya pergeseran itu gimana? Dalam terjemahan otomatis bergeser dari bahasa yang satu yang awal ke bahasa yang berikut yang diterjemahkan. Ya, jadi pergeserannya begini. Hal itu kadang-kadang contoh gini kan. Contoh ya. Salah satu aja. Lukas 2:10-11, terus Yohanes 13 ayat 13. Itu kan di situ seharusnya original teksnya itu kan Tuhan Lord. Tapi ketika waktu seiring waktu berjalan sampai sekarang itu sudah 2 kali pergeseran dari Tuhan Lord menjadi Praise the Lord. Ya.
Praise the Lord menjadi God gitu loh. Nah, coba perhatikan teks originalnya. Nah, coba dengan apa yang terjadi sekarang di sekian banyak itu denominasi Kristen. Dari Lord ini justru lebih parah, bukan bergeser ke Praise the Lord, tapi bergeser ke God, Khalik langit dan bumi. Sementara pengakuan iman rasuli saja itu tidak mengarah dari Lord itu atau Praise the Lord menjadi God. Buktinya sekarang apa? Kan begitu. Oke, begini ya. Coba, Sekarang kita masuk Bro Admin, bentar Bro Admin. Bantah dulu, gini, kalau saya kan juga pembelajar Kristologi nih Bro Admin. Kalau kita lihat ada progres dalam keyakinan umat Kristen, itu kan sesuatu yang memang rahasia umum, sesuatu yang memang betul adanya. Contoh, konsili itu bukti bahwa agama Kristen lahir dari progresif pemikiran manusia. Ya, makanya ada konsili. Itu kan adanya kesepakatan bersama secara konsensus dalam ranah konsili untuk memahami bahwa Yesus begini dan begitu, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya ke Bro Admin, ketika God menceritakan, membawa sebuah ide atau gagasan bahwa berdasarkan adanya kodek-kodek, kemudian adanya perubahan-perubahan, menurut Anda akui atau tidak itu hal seperti itu? Iya, untuk update itu diakui sekali. Jadi data-data yang ada, data-data yang ada itu terus diupdate berikut terjemahannya. Nah, sekarang masuk ke poin. Kira-kira apa yang ingin Anda buktikan dari literasi yang sudah diupdate ini, kenapa masih layak dikatakan sebagai informasi yang valid? Sementara Anda sudah tahu kalau ini informasi diupdate terus, validasi, verifikasi, itu kita butuh. Maka tolong Anda tunjukkan apa alasan Anda menjadi Kristen sementara sumber literasi kalian itu ada sumber yang diupdate terus-menerus, berprogres dan berproses. Baik, bentar. Ini ada yang noise, tolong di-mute dulu dong. Baik dalam ranah teologi, yaitu konsepsi-konsepsi tentang teos dan kristologi, tentang Kristus, apalagi tentang tekstualnya. Lalu kenapa Anda masih menjadi Kristen? Silakan berikan alasannya. Ya, pertama gini, karena yang dibicarakan adalah sumber tambahan ya, yaitu kitab suci. Dan itu memang kalau dari sisi keberadaannya itu selalu diupdate. Entah nanti suatu ketika ketemu lagi misalnya ada catatan lain, mungkin saja bisa ditambahkan sebagai informasi tambahan. Kalau yang sudah dikanon atau disahkan kan hanya yang sekarang ada atau perjanjian baru. Yang lain hanya informasi tambahan. Berkaitan dengan data-data tersebut itu sangat diakui sekali, pasti diperbarui. Itu sudah clear, jangan diulang lagi. Iya, ini saya mau masuk ke situ. Masuk Kemudian, ke pertanyaan saya. Apa alasan Anda masih menggunakan kitab Anda sebagai sumber keyakinan yang menurut Anda valid? Kalau nggak valid, pasti Anda nggak lagi percaya dengan itu. Apa alasan Anda tetap menjadi Kristen? Itu dijawab. Sementara Anda sudah tahu ini selalu diupdate baik secara teologi, kristologinya, pemahamannya dan juga tekstualnya. So why you still being Christian, my brother? That's my question. Please answer. Karena kami Kristen itu dijamin surganya. Bukan. Jadi begini. Izin. Saya kadang muak lihat orang-orang yang bahkan jangankan punya Roh Kudus. Saya tanya sama Bro Admin, lu nggak diajak, lu dari tadi udah keder. Lu nggak lulus kelas 1. Beda lo Islam. Saya lagi jawab, lagi ngobrol sama Bro Admin. Manusia lagi ngobrol. Biawak jangan ikut-ikut. Ini orang lagi ngobrol. Nabi lo berarti bersolawat belum turunkan Fandi, nggak butuh biawak ini. Turunkan ini, binatang ini turunkan. Kita lagi anjing kau babi. Kan? Betul kan? Kau makan anjing, kau bilang aku anjing babi sementara kau masukkan anjing dan babi ke mulutmu. Ya, kau aja pemakan anjing dan babi. Ada-ada aja kau. Heran aku sama orang Kristen nila, selalu kontradiksi. Kau bilang aku anjing babi, mau kau makan ngaku? Anjing babi aja makananmu. Biawak. Lanjut Bro Admin. Silakan brother. Why you still being Christian for today? After you know about your doctrine. Oke. Jadi yang tadi saya sampaikan itu sudah benar. Itu adalah proof atau pembuktian kedua kitab suci itu. Sementara sumber iman yang utama itu adalah pengakuan dari para murid. Nah, sampai sekarang kenapa saya misalnya pribadi tetap menggunakan kitab suci sebagai sumber yang utama selain daripada sumber para murid atau pengajaran gereja? Karena esensi pengajarannya tetap sama, tidak berubah.
Bisa buktikan nggak itu pernyataan itu? Esensi Bisa. pengajaran murid dengan esensi pengajaran yang kalian imani itu sama. Pertama, validasi pertama untuk mengukuhkan argumen Anda, coba buktikan kalau Bible itu betul-betul dari muridnya Yesus. Pakai data apa? Ilmiah, silakan. Gimana? Membuktikan Bible Kita jangan benar-benar terbang dulu dari para jauh. murid. Tidak. Sebelum Ini. kita masuk ke fakultas, kita lewati dulu fase PAUD, SD dan SMP juga SMA. Jangan kita lompat pagar dulu sebelum kita lulus kuliah. Jangan. Nanti drop out kita. Nah, jadi pertanyaan saya itu kepada Anda, kenapa Anda masih Kristen? Anda menjawab, karena esensi pengajaran murid sama dengan esensi pengajaran yang Anda imani. My question after this adalah, dari mana Anda tahu bahwa apa yang Anda baca itu betul-betul dari murid Yesus? Please you give me a proof, ilmiah, academic. Ya, pembuktian satu-satunya hanya dari riwayat gereja saja. Tidak ada pembuktian yang lain. Ini adalah bukti subjektif ya dari gereja saja. Pertanyaan saya, siapa orang-orang yang memiliki otoritas di gereja Anda sehingga mampu mengatakan bahwa ini dari murid Yesus? Lalu data apa yang dia pakai untuk memvalidasi statementnya? Pertama nama, saya tanya. Kedua metodologi. Datanya bagaimana? Datanya apa? Ini masuk ke dalam epistemologi. Silakan jawab. Ya, kalau itu nggak ada toh. Nggak ada. Satu-satunya gini, sebentar. Nggak seperti itu, Bu Umi ya. Jadi kalau dalam iman kekristenan, kalau saya bilang sudah sumber validasi orang yang atau validatornya ya dari gereja saja, informasinya misalnya. Gereja itu Benar kan nggak? bukan nama Itu- orang, brother. Gereja itu kan Saya sebuah tahu. komunitas, komunal. Nah, di dalamnya bukan. ada orang-orang. Bentar, gereja itu adalah sebuah tempat, nama benda, kata benda, tidak menunjukkan person. Gereja ini adalah, kalau kita bicarakan boleh dikatakan sebuah ya komunal, tempat orang, ya bolehlah. Tapi masalahnya di dalam itu validatornya siapa yang mengatakan bahwa apa yang Anda imani sekarang dari murid Yesus langsung. Kenapa? Anda lihat, jangankan gereja, sedangkan murid-murid Yesus 12 orang saja, 2 diantaranya berkhianat. Lalu ketika dikatakan murid Yesus, dari mana? Murid yang mana? Murid yang mana yang kalian terima, kalian percaya? Kalian mau mengatakan bahwa semua murid Yesus itu patuh? Brother, bahkan Yesus sendiri dalam kitab Anda, kalaupun kita percaya itu sebagai kitab suci ya, di situ dikatakan bahkan muridnya bahkan tidak paham ketika dia menyampaikan sesuatu menggunakan bahasa perumpamaan. Berulang dia jelaskan. Artinya kognitif murid-murid Yesus tidak sesmart Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak sesmart Utsman ibnu Affan, Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, yang mana secara sejarah internal Islam, by ilmiah bisa dibuktikan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang memang secara aktualisasi kehidupannya berguna bagi negaranya. Zaid bin Sabit itu penulis wahyu loh. Dia adalah orang yang dimuliakan Ibnu Abbas, dicium tangannya loh. Bahkan dia memiliki tempat di Jazirah Arab pada waktu itu. Artinya dia adalah orang-orang yang berdiri, ada tokoh-tokoh yang masyhur pada waktu itu sebagai skolar. Nah, murid-murid Yesus apakah skolar? Tidak. Bahkan dia menurut pandangan orang adalah orang-orang yang tak terpelajar. Tiba-tiba kalian katakan mereka bisa dipercaya semua. Bahkan Yesus sendiri membuktikan dia memilih 12 murid, 2 diantaranya adalah penipu. Yang satu menyangkal dia sampai ayam berkokok, yang satu menjual Yesus. Bagaimana mungkin kemudian kalian berani mencampurkan mana berlian mana kaca lalu kalian katakan ini berlian? Maka saya tanya, validasinya bagaimana caranya supaya memisahkan mana berlian mana kaca? Dari mana Anda tahu bahwa gereja ini betul, gereja ini salah? Kenapa? Karena Katolik pun dibantah oleh Protestan, karena Protestan pun dibantah oleh Katolik. Jadi mana yang betul di antara internal agama kalian? Mana otoritas tertinggi? Apa kaitannya dengan Yesus? Bagaimana secara ilmiah bisa kami percaya bahwa apa yang disampaikan itu betul-betul sampai kepada Yesus atau apalagi diamalkan para muridnya? Ini yang kami butuhkan, ilmu, knowledge. Kalau imani jangan bicara di sini, begitu. Oke. Knowledge ya, bukan imani ya. Oke. Yes. Jadi dari semua yang tadi Uni sudah sampaikan, ya, kenapa saya masih percaya misalnya pertanyaan seperti itu? Ya satu sajalah, karena saya berada di lingkungan Muslim, kemudian sumber imannya juga Al-Quran, dan saya percaya bahwa kalau memang di Al-Quran dikatakan demikian berarti kitab saya benar. Sebagai contoh begini,
pernyataan Lukas atau dogma yang diajarkan oleh Lukas sangat clear sekali tentang siapa Yesus, bahwa Yesus bukan anak hasil biologis. Itu dogma, hasil penelitian, hasil analisanya Lukas. Tetapi hasil tersebut, sebentar. Di mana Lukas mengatakan seperti itu? Coba tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayat. Kita mau telaah ayat dulu. Sudah, saya belum selesai. Saya baru mau jenengan tadi udah ngomong banyak. Iya, kalau saya kan pakai gini. Kalau kita bicara klaim itu ada data dulu. Karena kita uji data kan dulu. Saya mau selesaikan dulu. Tapi saya mau tunggu itu ya, data kalau Lukas berkata ini dan itu. Saya mau itu kita bahas dulu. Kita kerucutkan materinya. Ya, sebentar. Ya, jadi itu tadi. Jadi soal dogma tentang Yesus bukan anak biologis, sumber dari kitab Lukas ternyata dikonfirmasi di zaman sekarang. Jadi itu saja sih salah satu yang bikin saya tetap percaya. Iya, yang dikonfirmasi di zaman sekarang itu apa? Yang mengkonfirmasi apa, brother? Jelas-jelas kalau bicara. Misal nih, yang dikonfirmasi adalah perkataan Lukas, ini dia perkataannya. Yang mengkonfirmasi adalah Al-Qur'an, ini dia perkataannya. Nah, ini kita telaah di sini, kita uji di sini secara ilmiah. Ayo, mari kita diskusi. Ini namanya ranah diskusi, dialog dua arah. Anda kan membuat statement, iman Anda berdasarkan validasi Al-Qur'an. Ini lucu. Ini sebenarnya ambigu, ya. Bukan seperti itu. Sebentar, satu menit. Ada. Ya, lanjut yang lain dulu, Ustadz Alif. Saya tetap di poinnya si Bro Admin, alasan dia menjadi Kristen. Padahal dia sudah tahu kitabnya itu update, berubah-ubah, berprogres dan berproses. Berarti kita sudah maju. Silakan yang lain dilanjutkan. Saya tunggu dia aja nanti. Saya mute lagi. Ya, Ustadz Alif, silakan Ustadz. Ini moderator ya akun yang ini? Oh, belum. Silakan Ustadz Alif. Oh, Bro Admin. Siap. Saya lagi nunggu jawaban juga sih sebenarnya dari Uniripa, karena biar tidak mengecoh, kasihan dia. Iya. Bebannya. Atau gini deh, kita sapa yang lain dulu nih. Ini ada sebelum ke Julius kita sapa Tanto Islam atau Kristen? Tanto Islam atau Kristen? Kalau tidak bersuara dalam hitungan ketiga kita turunkan, kita ganti dengan yang di bawah ya. 1, 2. Tes. Bentar Bro Admin, bentar. Bro Admin bentar, saya cross check dulu. Oke, ada Manuel di bawah, kita naikkan. Oke, sebentar. Oke, sebelum saya ke Julius lagi, Elhura ada yang mau disampaikan? Elhura? Ada yang mau disampaikan, brother? Oke. Julius, silakan Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, brother? Manuel di mute dulu ya. Julius? Jul, jangan parkun Jul. Kalau parkun diturunkan Jul. Oke, 1, 2, 3 turun. Oke, Manuel. Muslim non muslim? Manuel, muslim non muslim? Pertanyaan terakhir, muslim atau non muslim? Mute-nya dibuka Manuel, mute-nya. Rasain lu Bang Julius, rasain lu. 1, Muslim. Cuma Manuel turun. caranya unik nyampe. Ya, Manuel turun, nggak perlu saya turunkan. Oke, Tanto Islam atau Kristen? Tanto Kristen. Oke, silakan Tanto. Ya. Apa tanggapan dari semua diskusi kami? Silakan. Nah, sepertinya yang saya dengar ini tentang diskusi tentang itu. Oh, saya boleh tanya nggak? Di luar diskusi ini, karena kan tadi sudah menyimak dan pertanyaan saya itu mungkin ya lain gitu. Boleh nggak kira-kira? Oke, ada 3 makom umat Kristiani di tempat ini. Yang pertama adalah orang jemaat awam tidak mengerti banyak hal, bertanya saja. Kedua, kalau kalian adalah seorang pembelajar, di mute. Wati di mute. Tolong yang naik ke atas di mute. Ya. Jadi yang kedua adalah jangan naikkan Uni, lihat juga foto profilnya. Ya, aku nggak tahu. Jadi yang kedua adalah makom Anda adalah kalau Anda berilmu, mungkin lulusan STT, pengkaji secara otodidak, suka baca Bible, silahkan Anda transfer knowledge, bagi-bagi ilmu.
Kalau Anda lebih jago daripada kami para apologet, bantah kami. Kita masuk ke ranah debat ya. Jadi ada metodenya. Anda bertanya, kami menjawab. Diskusi dua arah atau berdebat dua arah. Pilih. Wah ini ya pilih yang mana ya? Soalnya Terserah. kita juga ya kalau tentang ilmu saya juga mungkin kurang ya, maaf aja. Yaudah, bertanya saja. Bertanya. Coba sebentar ya, Tanto izin dulu Tanto. Tanto bentar Tanto. Bentar dulu. Ya Wati, ada yang mau disampaikan? Muslim atau Kristen? Muslim. Oh di bawah aja bang, jangan paksa naik. Alamak. Assalamualaikum. Noise Muslim pula. ternyata, baru noise pula. Aduh, lanjut. Banget. Uni 1 kursi kosong ya. Simpan. Sebelumnya kita sondingkan dulu ya. Ikhwah fisabilillah yang ada di bawah, bukan kami berniat untuk memonopoli ilmu tentang kristologi ini, tidak. Tapi ini kita sudah masuk ke sesi perang argumentasi. Kita akan berhadapan dengan serigala berbulu domba, dengan biawak, dengan ular piton dan ular keket. Jadi tolong jangan bebankan kami dengan perasaan-perasaan tidak enak ketika menurunkan kalian, ketika kalian naik ke atas. Ya notabene nanti kalian tidak memperkuat hujah kami. Tolonglah, hargailah Ustadz Alif, hargai Bang Handi, hargai si Bro Admin juga. Sedangkan kami aja dia nggak mampu menjawab, apalagi kalian ya. Anggaplah ilmu kalian lebih di atas kami ya. Kasihan si Bro Admin kalau kalian naik yang lebih ilmunya di atas kami ini, kasihan. Tolong hargai kami juga dengan cara apa? Jangan buat kami nggak enak ketika menurunkan kalian, karena kita seikhwah, kita sesaudari Islam. Please, tolong kalau naik ke atas yang Kristen aja dulu. Kenapa? Narasumber sudah ada Ustadz Alif, ada saya, ada Bang Handi. Enough, ada God. Sudah cukup. Ngapain banyak-banyak ya? Nah silakan yang Kristen naik. 1 slot kosong khusus untuk Kristen. Sekarang saya masuk ke si Tanto. Tanto sebelum ke Bro Admin. Satu pertanyaan dulu. Ya, pertanyaannya ya pertanyaan ini. Saya mau bertanya, kira-kira Quran yang asli itu di mana? Kan selama ini kan semua salinan kan. Yang kita lihat ini loh. Kalau Alkitab Injil kan memang itu kan bukan revisi, bukan apa sih, karena itu kan diterjemahkan. Nah kalau Al-Quran kan itu kan saya mau minta itu di mana aslinya. Nah, Oke, gitu. baik. Terima Pertanyaan kasih. Anda pertanyaan anak kelas 2 SD, tapi saya harus luruskan dulu. Di kelas 1 SD Anda belum lulus sepertinya ya. Saya mau definisikan dulu Al-Quran. Saya tanya, saya konfirmasi, tidak mau menghina Anda. Saya mau verifikasi pengetahuan. Apa Anda tahu apa arti Al-Quran? Justru itu saya tanya, makanya. Bagus. Berarti kita jangan dulu bahas pertanyaan Anda ya. Saya ajarkan Anda dulu materi dasar, materi PAUD ya. Al-Quran. Qara'a yakra'u Qur'anan. Merujuk kepada, diam dulu, jangan hahem, terganggu saya. Ya, diam. Mute. Ya. Quran, Qara'a yakra'u Qur'anan adalah kalam Allah. Perkataan Allah. Kehendak Allah. Bisa juga dikatakan kitabullah. Apa arti katabah? Katabah menurut Imam Al-Qurtubi bukan hanya diikat dengan kata-kata kitab buku, bukan, tetapi juga adalah kehendak aturan Allah. Maka Al-Quran adalah apa-apa yang kami lafazkan, yang kami bacakan, yang kami lihat, yang kami amalkan, yang merupakan kalam Allah. Maka pertanyaannya, mana yang asli? Al-Quran yang asli, apa-apa yang ada di kolbu asli, yang tertulis asli, tidak ada palsunya. Nah kemudian kalau kamu bertanya, mana Al-Quran yang pertama kali ditulis, baru saya jawab, sepakat seluruh agama di dunia. Tunjukkan, bantahkan kepada saya kalau memang bisa buktikan. Antitesis bawa ke depan saya. Seluruh agama di dunia, apapun agamanya, kejawen, kapitayan, Hindu, Buddha, tidak memiliki autograf. Apa autograf? Catatan pertama dari apa yang dianggap sebagai manuskrip. Kita tidak punya semua. Jangankan kalian, kami, Hindu, Buddha, andai ada agama yang tablet Hammurabi pun, itu tidak bisa dikatakan itu ada teks awal atau autograf. Itu bisa jadi salinan. Maka tidak ada autograf. Tapi kalau Anda bertanya mana Al-Quran asli, saya bacakan kepada Anda Al-Quran yang asli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Quran itu Al-Quran asli. Tidak ada Al-Quran palsu. Ya, maka Anda sudah saya ajarkan apa definisi Al-Quran. Ya, silakan lanjut pertanyaannya.
Kalau tidak mengerti jawaban saya, elaborasi pertanyaannya. Saya belum mengerti Uni. Wajar, kognitif manusia tidak semua sama. Ya, silakan dipertanyakan ulang. Kalau tidak paham, qara'a yaqra'u Qur'anan adalah kalam Allah. Kalau yang disebut sebagai mushaf Al-Quran, ini yang saya pegang. Ditulis, tertulis, dituliskan, bersampul. Ada catatan-catatan di dalamnya. Nah, itu dia. Silakan. Open your mic, Tanto. Tanto, buka mic-nya. Tanto, buka mic. Oke. Kalau Anda sudah tidak ini, silakan ke Bro Admin. Ini loh, yang kutanya, bukti konkret aslinya tuh di mana? Seperti di papirus, kayak di kulit, kayak apa? Yang seperti dulu. Kalau di Alkitab kan ada tuh. Kalau ingin lihat ya di sana, di Roma, Italia, mungkin di museumnya sana. Nah, yang saya tanyakan itu loh. Anda bertanya apa ini? Bertanya manuskrip asli, manuskrip awal. Iya. Saya sudah jawab, itu autograf. Kristen tidak punya, Buddha tidak punya, Hindu tidak punya, Islam tidak punya. Tunjukkan. Bahasa Ibrani ada ya, di sana. Tunjukkan. Kok kau suruh aku datang? Loh, tunjukkan dulu mana itu kan. Kamu yang kamu membawa parameter lalu menuntut saya untuk ikuti parametermu. Namanya koclok. Oh, salah, koclok saya enggak ada. Mana kitab aslimu? Mana kitab aslimu? Bawa dulu. Mana kitab aslinya? Kalau kau tidak punya kitab asli, kenapa tanya kepada kami kitab asli? Saya sudah katakan, argumen saya jelas. Kristen, Hindu, Buddha, Islam tak punya autograf. Teman-teman coba lihat ya, ditanya aslinya Al-Quran sudah nggak ada yang jawab, nggak bisa kayaknya, nggak ada nih. Lah. Saya sudah jawab, tidak ada autografnya. Berarti tidak ada. Loh, gimana mau dibilang? Salinan apa? Itu sih yang nulis apa itu? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dari mana itu? Zaid bin Sabit dari hadis kami dapatkan riwayatnya bersanad berkesinambungan dan itu ada dalam kitab hadis. Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Apa? Mana manuskrip awal kitabmu yang kau bilang tadi papirus tadi mana? Ya lihat sana di Roma sana. Pulang kampung kau. Kau suruh aku kau yang pergi. Pergi ke sana kau tunjukkan, bawa ke sini. Di situ tunjukkan mana aslinya. Kopla ini lebih hina daripada anak paut ini. Diam kau. Saya tidak ada waktu, buang-buang waktu untuk melayani orang-orang seperti kalian. Lanjut ke Bro Admin. Kelihatan ya kualitas umat Kristiani kalau naik ke atas ini. Satu, tidak mengerti esensi yang dipertanyakan. Saya sudah jawab. Autograf baik Hindu, Buddha, Islam, Kristen tidak ada. Ingat, suhuf-suhuf yang dibuat, kitab-kitab yang dipegang Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab itu sudah tidak ada. Kemudian kitab pertama di zaman Abu Bakar yang ditulis dalam riwayat hadis yang diambil oleh Utsman Ibnu Affan menjadi parameter penulisan Al-Quran di zaman Ibnu Affan itu sudah tidak ditemukan. Tetapi manual skrip tertua kita punya, Birmingham, Sanaa, Topkapi kita punya. Pertanyaanku, kau Kristen, kau bilang kitabmu ada, yang aslinya mana? Ludahi mukamu nanti. Malu kau sama Bro Admin. Bro Admin, ajarkan saudara Kristenmu dulu. Dari kau aja dulu bilang, ada nggak autografanya kitab Bible? Silakan jawab. Jangan gitu ah. Ya pokoknya ada. Catatan pertama ada. Catatan pertama ya. Tapi sebenarnya sumber iman Kristen kan bukan pertama dari situ. Ada. Nggak kan saya tanya, catatan pertama ada. Ya, yang ditulis langsung Matius. Di mana terdapat sekarang? Tunjukkan. Nggak ada. Yang ada tulisan langsung ya Lukas lah. Aduh, mana? Tulisan catatan Lukas itu mana? Yang asli, yang pertama, yang dia tulis sendiri. Sebentar. Kalau yang Lukas memang itu asli. Mana? Tapi begini, bukan soal asli dan tidaknya ya. Enggak. No. Nggak bisa kalau saya masuk minta ke situ. autograf. Loh, kok nggak bisa? Ginilah kalian klaim Ya, tapi nggak mampu buktikan. Nggak usah ngeklaim. Belajar dulu, bawa datanya. Klaim itu cara membuktikannya gimana? Cara membuktikannya, buktikan bahwa itu benar nih, saya baca nih di apa namanya, di website Katolisitas. Ini Lukas, pertama sekali tulis siapa penerbitnya. Mari kita cross check begitu, ilmiah. Diskusi itu ilmiah. Itu kan klaim kita juga mengkaji. websitenya. Iya, klaim itu bisa masih bisa kita sandarkan sebagai literasi, brother. Tunjukkan bahwa menurut Profesor Dr. Antonius Banderas. Gini. Aduh, gini loh. Kalian ngerti nggak ilmiah? Kamu pernah kuliah nggak? Ada teori kebenaran. Kamu nggak ngerti nggak teori kebenaran?
teori kebenaran selain yang coherence, kemudian yang kesesuaian, ada satu lagi teori kebenaran yang diterima. Kebenaran subjektif. Ya, itu yang masuk dalam ranah doktrin. Masukkan dalam kotak doktrin. Silakan simpan. Yang satu lagi apa? Kebenaran dari perform. Dari siapa yang bicara. Kau kalau mau data medis, kau tanya sama dokter. Jangan kau tanya sama tambal ban. Ya, ini secara cepat singkat untuk mendapatkan kebenaran. Jadi ketika kalian bicara bahwa masih ada teks tertua yang pertama sekali ditulis oleh Lukas, itu masih ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Siapa yang bilang? Di mana? Bagaimana membuktikan kalau itu betul? 3 ini harus kalian jawab. Kalau kalian tidak mampu menjawab 3 ini, diam kalian. Klaim tanpa bukti itu bisa jadi asumsi, fitnah, dusta, takia, korintus. Klaim dengan pembuktian, baik dalil akli, dalil nakli, itu bisa jadi kebenaran. Minimal tertulis dulu bahwa penulis kitab Lukas adalah Lukas. Jadi begitu diskusinya. Nanti baru kita maju ke ranah selanjutnya. Kalau sudah ada 2 hal yang sama-sama klaim, Al-Quran klaim, Bible klaim, setidaknya ada dulu bukti tertulis dua-duanya. Maju kita naik. Naik ke atas selanjutnya apa? Mari kita uji di mana klaim 2 ini yang paling benar. Begitu cara diskusi. Kalau cuman bilang ada tulisan tertua dari Lukas, ada, ditanya di mana, nggak tahu, siapa yang bilang, nggak tahu, bagaimana cara menyelidikinya, nggak tahu, diam kalian. Kami tidak butuh itu. Yang kami butuh knowledge. Kita dari tadi nunggu, kenapa kamu bro admin masih menjadi Kristen sementara kamu tahu bahwa ada progresif, ada perpindahan, ada perubahan, baik dalam ranah memahami teologi dan kristologi dibuktikan dengan adanya konsili, dan juga tekstual dengan dibuktikan adanya kritik teks. Lalu kenapa kau masih jadi Kristen? Pertanyaanku belum kau jawab, brother. Jawab. Tapi sudah kau jawab sih tadi, karena kau bilang ya apa yang ditulis Lukas divalidasi oleh Al-Quran. Nah kan gitu. Maka mari kita bahas. Bukan itu. Nah udah jawab. Enggak, bukan itu. Berarti saya salah paham. Luruskan. Pertama ya pertama karena esensi pengajarannya tidak berubah. Yang mana? Menurut satu-satu. Menurut informasi. Yang mana? Ya. Yang mana? Pengajarannya mana? Esensi ajaran. Yang mana? Ya ajaran Yesus kan banyak. Ajaran Yesus kan banyak. Yang mana? Yang mana? Ya, satu-satu, Bu. Ya satu-satu. Maksudnya satu-satu. Yang mana? Satu-satu. Esensinya tidak berubah. Yang mana? Yang mana? Ajaran kasihnya, ajaran. Iya, kasihnya. Yang mana? Ayatnya sebutkan gitu maksudnya. Aduh. Esensinya itu ajaran kasih. Tampar pipi kiri kasih kanan. Apa? Bukan. Kasihi musuhmu. Bukan. Kasihi musuhmu. Bukan. Lalu yang mana? Yang mana? Bukan itu esensinya, esensi ajaran kasihnya. Esensi ajaran kasih itu bagaimana? Jelaskan. Jangan ambigu. Ya, mengasihi tanpa menghakimi. Ya. Mengasihi tanpa menghakimi. Oke. Ya. Saya lanjut. Bagaimana pernyataan Anda dalam satu kitab saja? Udah dulu ya teman-teman, ini kayaknya nggak nyambung di diskusi kalau kayak gini. Nggak ada perlawanan dari para oten-oten. Terima kasih, kita jumpa lagi di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.